Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai video pembelajaran pada hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Tasya dari kelas C20D dengan NIM 200407552032. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu harap semuanya dalam kondisi sehat ya. Dalam masa pandemi seperti sekarang, Ibu harap kalian selalu menjaga kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Sebelum memulai pembelajaran, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan apa? Ya, benar sekali, kita harus berdoa. Oke, sekarang kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Amin. Baiklah, sekarang kita akan memulai pembelajaran. Materi kita pada hari ini yaitu tema 7 dengan judul Peristiwa dalam Kehidupan dengan subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan pembelajaran ketiga. Sebelum memulai pembelajaran, agar nantinya kita lebih mudah dalam memahami materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, dengan membaca siswa mampu mengetahui peristiwa lahirnya Pancasila. Yang kedua, dengan membaca siswa dapat mengidentifikasi makna Pancasila dalam keberagaman budaya bangsa. Dan yang ketiga, dengan diskusi siswa dapat mengenal nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Jadi anak-anak sekalian pasti sudah tahu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Jadi Ibu harap kalian semua bisa lebih mudah dalam memahami materi pada pertemuan kali ini. Karena pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang Pancasila. Yang dimana Pancasila ini sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, karena kita akan mempelajari dasar negara kita yaitu Pancasila, marilah kita bernyanyi yaitu dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Agar nantinya kita lebih semangat lagi dalam mempelajari dan Garuda Pancasila. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ternyata kalian sangat semangat ya. Oleh karena itu, karena semuanya sudah semangat, langsung saja kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, kegiatan kita yang pertama yaitu membaca. Silakan kalian perhatikan bahan bacaan yang ada di layar laptop atau handphone kalian ya. Kegiatan membaca ini seharusnya kalian yang membaca secara langsung di dalam kelas. Cuma karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, jadi ibu yang akan mewakili kalian membaca bahan bacaan ini. Tetapi sambil ibu membaca bahan bacaan ini, kalian juga harus mengamati ya, karena nantinya setelah membaca
Setelah membaca akan ada tugas yang berkaitan dengan bahan bacaan tersebut. Jadi Ibu mulai membaca ya. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan membacakan mengenai peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila berarti dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit yang terdapat dalam kitab Negara Kertaragama karangan Empu Prapanca dan kitab Sutasoma dalam karangan Empu dan Tular. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Berikut usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh beberapa tokoh bangsa. Yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara yaitu perikebangsaan. Yang pertama perikebangsaan, yang kedua perikemanusiaan, yang ketiga periketuhanan, yang keempat perikerakyatan, dan kelima kesejahteraan rakyat. Nah, usulan yang kedua terjadi pada tanggal 31 Mei 1945. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Nah, usulan yang terakhir terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama internasionalisme, yang kedua perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan undang-undang tersebut memuat isi rumusan dasar negara Republik Indonesia yang disebut sebagai Pancasila. Tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang karena kalian sudah tahu mengenai peristiwa lahirnya Pancasila, kalian bisa menulis hal-hal penting yang terdapat dalam bahan bacaan tersebut agar nantinya kalian lebih mudah dalam mempelajari materi ini. Jadi silakan kalian tulis ya materi-materi yang penting dalam bahan bacaan tersebut. Jika sudah, kita akan berdiskusi, tapi sebelum berdiskusi kalian bukan ibu yang akan memilih teman kelompok kalian, tetapi kalian sendiri yang memilih teman kelompok kalian. Dalam pemilihan kelompok ini ibu menyarankan agar kalian memilih teman kelompok yang tempat tinggalnya berdekatan dengan rumah kalian, agar nantinya kita bisa meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Silahkan dibentuk kelompoknya terlebih dahulu ya. Kalian sudah punya kelompok? Sudah ya. Jadi semuanya sudah punya kelompok. Tugas kelompoknya yaitu
Terlebih dahulu kalian perhatikan bahan ajar yang ada di laptop kalian. Sudah, Ibu akan membacakan bahan bacaan tersebut. Jadi kalian menyimak ya, sambil kalian menyimak, perwakilan satu kelompok menulis hal-hal yang penting, karena nantinya Ibu akan memberikan pertanyaan sebagai bahan diskusi kita. Nah, dengan menggunakan gambar dan bahan bacaan tadi, itu sebagai bantuan dan informasi untuk diskusi kita ke depannya ya. Jadi diskusi bisa kita mulai, bisa ya. Jadi Ibu akan memberikan pertanyaan. Nah, cara diskusi kita yaitu Ibu memberikan pertanyaan, kemudian Ibu akan menunjuk kelompok yang akan menjawab terlebih dahulu. Jadi kelompok yang Ibu tunjuk silakan salah satu perwakilannya berdiri dan kemudian disusul oleh kelompok-kelompok lain. Paham ya? Ya, paham. Jadi karena semuanya sudah paham, Ibu akan langsung memberikan pertanyaan. Siap ya? Oke, pertanyaan pertama yaitu apa saja manfaat gotong royong? Sudah ditulis? Silakan dijawab. Kelompok yang menjawab pertama yaitu kelompok 3, disusul kelompok 1, kemudian kelompok 2. Silakan dijawab. Ya, kelompok 3 silakan berdiri. Disusul kelompok 2 dan kelompok 1 ya. Baik, semua jawaban sudah terkumpul. Jadi manfaat gotong royong yaitu yang pertama meningkatkan kekompakan sosial, yang kedua menciptakan iklim sosial yang bisa menciptakan solusi atau memecahkan masalah secara bersama-sama. Yang ketiga, memperkuat dan menjalin persaudaraan. Yang keempat, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Yang kelima, mempererat rasa persatuan. Dan yang kelima, meringankan dan yang terakhir, meringankan pekerjaan. Oke, karena jawaban pertanyaan pertama sudah terjawab, jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana ciri masyarakat Indonesia yang ditunjukkan dalam kebiasaan gotong royong tersebut. Kelompok yang pertama yang akan menjawab yaitu kelompok 1, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3. Silahkan dijawab ya. Oke, karena semua kelompok sudah menjawab pertanyaan, jadi Ibu akan membacakan ulang jawabannya ya. Kebiasaan gotong royong yang mencerminkan ciri pribadi bangsa Indonesia yakni yang pertama, rasa kebersamaan yang tinggi. Yang kedua, mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, saling tolong-menolong satu sama lain. Yang keempat, rasa kekeluargaan sangat kuat, di mana rasa kekeluargaan yang sangat kuat ini memupuk persatuan bangsa. Yang kelima, masyarakat Indonesia mampu menyesuaikan dirinya dalam harmoni keberagaman dan lain-lain. Ini pertanyaan terakhir, jadi harus semangat dong. Pertanyaan, berikan 3 contoh yang menunjukkan peran Pancasila dalam membina keutuhan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman budaya. Untuk pertanyaan ini Ibu tidak akan menunjuk kelompok, tapi jawabannya kalian tulis saja di buku masing-masing. Tapi Ibu akan membacakan jawaban dari perwakilan satu kelompok saja. Ibu akan membacakan jawaban dari kelompok 2 ya. Jadi jawaban dari kelompok 2 yaitu contoh yang menunjukkan peran Pancasila dalam membina keutuhan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman budaya, yaitu Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Pancasila memperkuat bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya Pancasila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya segala tingkah laku dan amal perbuatan bangsa Indonesia harus disesuaikan dengan Pancasila. Nah, sekarang kita sudah selesai berdiskusi ya anak-anak. Kegiatan selanjutnya yaitu mengamati. Silahkan kalian amati bahan ajar yang ada di layar laptop atau handphone kalian. Silahkan diamati. Nah, kalian sudah mengamati, jadi setelah kalian mengamati bahan bacaan tersebut, silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar handphone atau laptop kalian secara individu ya. Kemudian catat dan tulis pada buku tulis kalian. Kemudian pelajari. Jadi mungkin pembelajaran kita pada pertemuan kali ini sampai di sini saja ya. Jadi karena kita sudah mempelajari mengenai Pancasila, mari cintai Pancasila dengan menerapkan perilaku yang menjunjung tinggi kebersamaan, musyawarah, persamaan derajat, dan saling tolong menolong atau gotong royong. Sebelum Ibu menutup pertemuan pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Amin. Jadi, Ibu harap kalian selalu menjaga kesehatan ya anak-anak. Ibu akhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah.